Jadi memang kalau dibilang pelecehan seksual sih agak perlu hati-hati untuk yang area itu, karena nggak semua pelecehan seksual kaitannya dengan hubungan seks bebas atau hubungan di luar nikah. Gitu. Banyak Ya, yang betul, di ya. luar hubungan seks bahkan. Tapi saya mau bertanya sih sudah gini, kenapa sih sampai sekarang tuh yang namanya pelecehan seksual masih terus terjadi? Apakah sejak zaman dahulu kala? Ada yang bilang kayak gini contohnya, ya wajar aja dilecehkan secara seksual, pakaian lo aja kebuka kayak gitu. Ada loh komentar-komentar media sosial kayak begitu. Sepanjang di 2023 aja deh, mungkin yang ada terjadi biar orang listeners juga tahu gitu bahwa ini memang nih deket kok, nggak ngomong kemarin-kemarin Jauh-jauh apa gitu. segala Nah, macam. yang ada di lingkup pelayanan dari Sis Linda sendiri, boleh ceritain nggak anak-anak Katolik ini, anak-anak OMK ini mengalami apa dan bagaimana mereka harus mereka melaluinya? Ya, jadi biasanya sih kalau mereka mengalami hal seperti itu, saya akan anjurkan mereka untuk sakramen pengakuan dosa. Merekanya? Mereka, karena mereka walaupun sebagai korban mengalami sesuatu yang tidak enak, itu terekam di dalam diri mereka. Karena mereka tahu mereka merasa tertolak, mereka merasa tidak berharga di mata Tuhan. Nah, ketika mereka berani untuk ngaku dosa, ketika saya merasa tertolak, saya merasa saya boleh mengalami seperti ini gitu. Jadi lebih baik itu tetap sakramen pengakuan dosa. Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi Dan saya Christian Rinaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Hai listeners, dimanapun kamu berada, selamat datang di acara Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Seneng banget ya, akhirnya kita sudah sampai ke episode kita yang 8.563. Wow, banyak sekali. Mohon maaf itu jumlah hutang saya kayaknya, saya catat dulu. Wow, tapi pastinya pertama-tama kita mau ngucapin dulu thank you untuk setiap listeners dan juga mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih yang kalau aku sih udah lumayan berasa tuh pada saat mungkin datang ke gereja tertentu gitu ya, terus tiba-tiba kayak aku nonton kemarin masalah ini segala macam, mulai ajak diskusi malah. Waduh, repot nggak tuh? Buka sesi khusus kalau gitu. Tapi hari ini pastinya kita juga bakalan balik bersama dengan duo Chris, saya Maria Kristi. Dan saya Christian Rinaldo. Kali ini kita mau membahas satu tema yang sedang hot-hotnya dibincangkan oleh publik. Kalau menurut aku sih nggak begitu hot banget ya, karena tema ini akan selalu ada di setiap musim. Tapi kalau misalnya pun kita refer kemarin beberapa bulan yang lalu pada saat pegelaran sebuah pemilihan Ratu Sejagat kalau bahasa Indonesianya, atau mungkin pageant gitu ya, kontes kecantikan, kita tidak bisa melepaskan bahwa ketika ada perpindahan perpindahan tangan yang mengelolanya, ada perpindahan ketentuan juga. Dan memang pada saat ada perpindahan ketentuan itu ada satu momen di mana ini menjadi bumerang ketika mungkin para kontestannya atau beberapa kontestannya itu harus melakukan tes yang dinilai tidak seharusnya lah. Nah, mungkin juga ketika udah dijelasin gini, listener sudah mulai refer tuh, oh ternyata miss yang kemarin ini loh, miss-missan ini. Iya, berita soal pelecehan seksual yang terjadi dalam kontes. Iya, Miss Universe Indonesia. Oh wow, kamu tuh kayaknya lebih ini banget ya daripada aku ya. Padahal kan aku yang pageantry. Kamu yang lebih kayak Miss Kontes gitu. Karena kan? memang kalau topik seputar seksualitas, pelecehan seksual tuh memang berulang. Cuman tempatnya yang beda-beda, waktunya yang beda-beda. Tapi ada terus. Nah, ini kita coba yuk kita bahas secara mendalam. Siapa tahu ini bisa menjadi ketemu salah satu solusi atau juga ketemu salah satu pencegahan seperti apa. Nah, tapi yang bahas bukan kita berdua sih terus terang. For sure, karena hari ini kita udah bersama dengan dua narasumber kita yang namanya sedikit mirip ya. Jadi langsung aja, please welcome on studio Ibu Wida dan juga Ibu Linda. Halo. Halo. Bu apa sis? Sis aja deh kayaknya. Sis aja ya, karena kita seumuran ya kayaknya ya. Kita, oke, thank you. Sis Linda sama Sis Wida, mungkin boleh ceritain dulu, kenalan dulu sama listeners, backgroundnya seperti apa, dan
apa ya yang memang kayak akan dilihat dari terutama point of view gereja Katolik, karena kan pasti berbicara mengenai seksualitas atau mungkin pelecehan seks ini bisa dibahas dari berbagai macam sudut kan. Silakan, mau Ibu Wida dulu atau mau Sis Wida dulu atau Sis Linda? Dari Ibu Ida dulu. Oke. Backgroundnya ya. Ya, Oke. boleh lebih dekat sama mikrofon biar betul. suaranya kedengeran. Nah, Ya kalau backgroundnya saya dari psikologi, ya jadi psikolog dan saat ini saya praktek di Syekinah, di PPK KPS Konseling Syekinah. Gitu. sudah berapa lama pengalaman? Wah, Ini lagi interview pengalaman. nih. Kalau jadi Bapak psikolog pertanyaannya- sebenarnya udah lama ya, tapi kalau di Syekinah mungkin aktifnya itu dari 2014. Wah, itu aja Wah, udah udah lama. mulai Minder saya ada, langsung ya. 9 tahun. Kenapa kamu butuh pertolongan? Kayaknya saya butuh pertolongan. Betul nggak masalah gitu ya. Tapi sedikit sebelum ke Sis Linda gitu ya. Sis Wida, kita pengen nanya, emang kalau di Syekinah tuh ada konselingnya dan segala macam ya? Ada. Oh, Jadi oke. kita ada konseling Syekinah, itu bisa online, bisa offline. Sejak pandemi kita buka yang online dan masih berlangsung sampai sekarang. Yang offline juga ada. Siapa aja yang bisa berkonsultasi ke situ? Siapa aja bisa. Oh ya? Iya. Boleh tahu mungkin Dari berbagai ragam Topik. agama, latar belakang, kalaupun usia, membutuhkan tetap iya, bisa dibuka bisa, ya. bisa. Kalau boleh tahu itu apakah berbayar seperti mungkin konselor-konselor atau psikolog-psikolog lainnya? Jadi ini sifatnya kan pelayanan begitu ya, berbayar iya, tapi kalau misalnya individu yang datang itu tidak mampu membayar, maka Pasti ada keringanan dan Iya. kebijakan lah ya. Wow, itu baik sekali. Karena kan beberapa waktu belakangan juga banyak tuh teman-teman aku yang mulai cerita bahwa di aplikasi kesehatan yang bisa kita beli obat yang berwarna merah itu ternyata juga ada layanan untuk pelayanan konselingnya bersama dengan psikolog, bahkan ada juga psikiater gitu ya ketika udah butuh obat. Nah, ini juga sebuah info baru bahwa as a Catholic family, terutama di Syekinah juga ada yang namanya layanan konseling bersama dengan psikolog, bahkan kalaupun memang tidak memungkinkan, ini sifatnya pelayanan gitu. Caranya gimana kalau mau konsul biar sekalian? Betul, nggak Kita masalah. iklanin. daftar aja. Jadi ada WA-nya, nanti daftar di situ, lalu appointment dengan siapa, sudah. Cari Gitu aja ya Oh, as di simple as that. website, di Iya. Instagram ada nomor WhatsApp-nya kan? Iya, iya. Usaha sedikit lah ya. Nggak mungkin kita sebutin semua di sini satu-satu ya. Betul Harus ya. Nah, sekarang mungkin kita akan kenalan sama Sis Linda. Hai Sis Linda. Sis Linda. Halo, salam kenal. Iya, kalau aku sendiri sebenarnya nama aslinya Melinda Kalianda, cuman nama Linda itu nama panggilan. Jadi teman-teman, keluarga yang deket gitu banyak yang manggilnya dengan sebutan Linda. Berarti kalau kita manggil Sis Linda udah keluarga Kita deket dekat banget, ya. padahal Bisa ketemu juga keluarga baru dekat. ya. Nah, kalau mungkin dari aktiviti dari Sis Linda nih boleh ceritain gak sih? Ya, saya sendiri sudah ibu rumah tangga. Saya punya 2 orang anak, 1 putra, 1 putri. Saya sendiri aktif di pengajaran dan pewartaan dari BPK PKKKAJ. Saya diutus dari PDKK Satora dan saat ini pun tergabung bersama dengan Kristi di Yes, komunitas Light of LOJ, Jesus yes, Family. Wih, di LOJF Iya, ya. betul. Jadi pewarta yang satu sisi adalah counselor, satu sisi pewarta. Jadi cocok ya. Topik ini akan kita bahas dari 2 sudut pandang yang berbeda. Nah, oke, langsung aja mungkin. Ya. Pada saat tadi kan aku sempat bilang ya bahwa Sis Wida dan juga Sis Linda beberapa waktu belakangan ini nih pegelaran dari pemilihan Miss Universe Indonesia itu melakukan sebuah hal yang pastinya kontroversial sekali, dan kalau aku nggak salah juga sampai dengan saat ini masih tuh korbannya memperjuangkan, bahkan ketika mungkin diusut oleh para pageant lovers di Indonesia, wah itu benar-benar ini banget, wah ternyata sang penyelenggara ini kehidupan pribadinya lala bahkan sampai sang suaminya juga wah lebih parah lagi gitu kan. Netizen luar biasa ya, kalau ini lebih dari detektif ya. Don't play, Don't play. jangan main-main sama yang namanya pageant lovers, karena mereka tuh benar-benar bisa ibarat kata mungkin menguliti bahkan pori-pori siapa yang paling bersih aja mungkin mereka bisa tahu. Kak, jangan sedih gitu kan. Ya. Nah, aku pengen tanya dulu sebagai generalnya, mungkin bisa jelaskan sama Ibu Sis Wida atau Sis Linda, sebetulnya definisi apa saja yang termasuk dalam pelecehan seksual. Mungkin ini lebih kepada Sis Wida yang akan jawab sebagai Oke. sudut pandang seorang psikolog. Ya. Oke, ya. Jadi kalau pelecehan seksual itu kan kaitannya dengan tindakan yang tidak menyenangkan begitu ya, tindakan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh seseorang, dan itu berkaitan dengan tubuh seksualnya dan juga berkaitan dengan gendernya. Jadi
tindakannya bisa berupa verbal, bisa berupa fisik, bisa juga yang kaitannya dengan gesture. Kalau verbal kan misalnya komen, candaan. Komen candaan juga bisa masuk dalam pelecehan seksual. Kalau komen candaannya arahnya ke hal-hal yang kaitannya dengan yang biasanya yang berbau porno gitu ya, itu bisa arahnya ke sana karena kan merendahkan jatuhnya itu. Lalu juga yang ada kaitannya dengan gesture, misalnya main mata gitu. Ya, gitu main kan. mata aja main bisa mata, jadi tindakan pelecehan. Main matanya sering gitu misalnya, bro. Terlalu sering tiap hari dia main mata dengan satu perempuan terus menerus gitu kan ya. Itu antara pelecehan sama kelilipan sih sebenarnya. Iya, mungkin cek ke dokter mata habis itu ya. Dokter mata dilihat lagi gitu. gitu. Lalu juga yang misalnya kalau fisik sentuhan gitu. Nah, kalau mencakup apa saja sebenarnya bisa ada yang disebut dengan tindakan yang tidak menyenangkan gitu ya. Tindakan yang tidak menyenangkan itu bisa ya tadi tindakan yang kaitan dengan kata-kata, tindakan yang kaitannya dengan bisa dengan perbuatan gitu ya, atau juga yang namanya pelecehan gender gitu. Jadi kalau tadi itu tindakan yang tidak menyenangkan itu terhadap seseorang. Jadi misalnya seorang laki-laki melecehkan seorang perempuan dan terus-menerus dia lakukan ke orang itu jadi orang ke orang gitu ya. Nah, kalau yang pelecehan gender ini secara umum ke gender tertentu, jadi memang inginnya melecehkan gender tertentu, misalnya misalnya orang yang berpandangan bahwa perempuan itu lebih rendah gitu, jadi keomongannya arahannya tuh merendahkan perempuan, tindakannya misalnya menghina begitu ya. Lalu misalnya kayak menyebarkan foto-foto seksual terus kemudian itu jadi bahan ketawaan. Nah, itu juga sifatnya pelecehan gender. Ada satu lagi yang disebut paksaan seksual. Jadi paksaan seksual itu kalau jadi seseorang diharuskan melakukan sesuatu tindakan seksual sebagai syarat gitu. Kalau dia mau dapat sesuatu, misalnya kamu kalau mau lulus gitu ya, kalau dalam pendidikan kamu harus melakukan ini gitu. Atau kalau misalnya ya mungkin kalau kaitan dengan pageant itu ya, yang Miss Universe kan mereka tuh dalam posisi berkompetisi. Kalau saya nggak menjalani satu prosedur ini, saya bisa lanjut nggak gitu. Jadi kayak jadi satu syarat digunakan untuk akhirnya digunakan yang nggak benar gitu ya dengan pelecehan itu. Oke. Sebelum kita bertanya lebih jauh, berarti kalau pelecehan seksual itu dikatakan pelecehan seksual jika ada yang tersinggung atau merasa tidak nyaman atau mengalami perbuatan tidak menyenangkan. Ya. Tapi kalau misalnya dia nggak ngerasa, santai-santai aja? Ya, itu akhirnya itu sesuatu yang buat dia nyaman begitu ya. Tidak jadi satu pelecehan. Tapi artinya kan kalau itu bystandersnya banyak ya, orang lain yang melihat juga ngerasa saya nggak nyaman loh dia melakukan itu ke orang ini gitu. Buat saya itu yang jadi pertanyaan tuh. Misalnya nih ada orang melakukan pelecehan seksual mungkin secara verbal, bercanda atau apa gitu ya. Dan itu kan misalnya kepada Maria Christie gitu. Tapi Maria Christie santai aja gitu. Tapi teman-teman di sekitar dia tuh merasa itu kok kayaknya udah nggak bener deh. Nah itu udah itu kategori pelecehan. Walaupun yang disangka bukan disangka apa dituju. Yang dituju korbannya. Santai-santai aja itu termasuk ya? Iya, artinya ketika itu juga kalau ini akhirnya bisa mengarah ke yang tadi gender itu, mengarah ke satu, tapi yang lain merasa ini kok merendahkan sekali begitu ya. Kayaknya kalau dia tidak menganggap kita tuh setara, itu udah mengganggu juga. Jadi bisa sebagai satu pelecehan. Tapi juga yang perlu disadarkan juga, yang menerima itu berkali-kali tuh kenapa sampai nggak merasa itu melecehkan gitu. Nah, jadi kan memang kalau ya kayak tadi ya sentuhan. Kalau sentuhan itu diizinkan, sentuhan itu rasanya orang yang diterima nyaman ya nggak jadi satu masalah kan. Tapi kalau itu sesuatu yang tidak diharapkan, dipaksakan, tidak diizinkan oleh yang menerima ya jadi satu masalah. Gitu. Nah, itu poin pentingnya ya. Bahwa ternyata juga dari kata-kata pun misalnya gitu ya, bercandaan yang udah mengarah. Itu kan kadang-kadang tuh cewek tuh apalagi di Indonesia atau mungkin yang terjadi di sekitar aku aja kali ya, personal opinion gitu. Kayak sebenarnya itu udah gak nyaman sih bercandaan ini, cuman kadang-kadang ya udahlah gitu, karena kayaknya mereka juga mungkin gerombolan cowok-cowok atau mungkin yang kayak udah deh daripada ribet gitu kan. Tapi ternyata bahwa itu sudah masuk kategori, dan mungkin dari listeners yang mendengar juga akhirnya sudah tahu bahwa
ini udah nggak benar nih, Hati-hati, gitu. Ada batasannya listeners. gitu. Sebelum kita melebar lagi, mungkin balik lagi dari momentum si pemilihan putri Miss Universe ini gitu, pageant si Miss Universe ini, dan ini kan akhirnya jadi sebuah pertanyaan besar, apalagi pegelaran ini atau pemilihan ini tuh memang sudah lama, cuma pada saat ini berpindah tangan lah dari penyelenggaranya gitu kan. Iya. Apakah memang dalam case ini atau mungkin case yang lainnya ada gangguan psikis yang dialami sama pelakunya gitu atau ya. orang yang tidak merasa bahwa mereka melakukan sesuatu yang salah? Oke, sebenarnya kalau dilihat ini kan kaitannya sama penyebab gitu ya, kenapa orang melakukan pelecehan seksual gitu. Tapi kalau dilihat secara umum, biasanya penyebabnya itu lebih ke pandangan budaya, pandangan sosial, di mana kalau ini nih yang biasanya rentan adalah karena budaya tertentu itu kan dominasi laki-laki itu besar gitu ya. Ketika dominasi laki-laki besar, maka kemungkinan jadi lebih rentan bahwa perempuan itu jadi objek gitu kan. Iya. Perempuan itu mungkin jadi dianggap lebih rendah dari gender yang lain gitu. Dan kadangkala yang tadi itu yang bahwa perempuan itu seringkali mengalami kekerasan tapi dianggap biasa gitu, atau mengalami pelecehan tapi ya udah biasa karena semua yang lain melakukan itu gitu. Jadi tidak melulu psikis, gangguan psikis, tapi ini seperti kayak sesuatu yang perilaku yang sudah jadi semacam perilaku yang biasa dibudayakan gitu ya oleh dominasi tertentu. Nah, tapi ini kan juga yang belum tentu bahwa sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang itu sesuatu yang baik gitu. Betul. Nah, ini yang juga banyak ditentang, banyak dikritisasi gitu untuk ini. Ini nih maksudnya tadi itu kebiasaan atau sebetulnya pelanggaran kecil yang jangan sampai jadi kebiasaan bahkan jadi budaya gitu. Dinormalisasi. Santai orang itu malu, terlalu baper segala macam gitu-gitu ya. Hati-hati. Nah mungkin kalau dari sis Linda sendiri ada nggak sih mungkin yang bisa di-sharingkan gitu, terutama masalah mungkin ketika sudah ada yang tadi aku bilang ya, kesalahan yang sebetulnya dinormalisasi yang mungkin terjadi di sekitar area gereja yang mungkin sebagai dari sisi pewarta tuh melihatnya atau mungkin konseling, menyaksikan langsung atau apa kan bisa juga. Iya, jadi sebenarnya pelecehan seksual itu sendiri itu terjadi di dunia dimanapun kita berada. pasti Bukan cuma di Indonesia aja. Tapi kita belajar bagaimana kembali kepada Allah yang menciptakan. Ketika Allah menciptakan manusia itu baik adanya, bahkan dibilang sungguh amat baik. Berarti kan mau gender apapun, sebenarnya Tuhan ciptakan sesuai dengan gambarnya Tuhan sendiri, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan cinta, di mana bisa memberikan kasih, memberikan damai, memberikan sukacita kepada orang-orang sekeliling. Yang terjadi adalah pelecehan pada saat ini adalah bukan menjadi figur Allah, tapi malah menjadi jadi merusak gambar Allah sendiri. Karena dengan perkataan, yang tadi kan ada pelecehan lewat perkataan, lewat tindakan, bagaimana gambar Allah yang kita lihat Allah itu baik, Allah itu penuh kasih, kok jadi berbeda gitu dengan kenyataan hidup. Jadi kita belajar bagaimana kita sama-sama gitu ya, bahwa kita kembali kepada kasih Allah, dan Allah itu mengajarkan kita adalah ya cinta kasih, belajar untuk hidup murni, hidup kudus gitu. Dan bagaimana apapun yang dikeluarkan, perkataan, perbuatan, itu bisa membangun bagaimana kita semakin berharga di mata Tuhan gitu. Jadi karena ya kita semua diciptakan berharga di mata Tuhan. Seperti itu. Jadi ya cukup sedih ya dengan keadaan pelecehan seksual seperti itu. Tapi ya bagaimanapun juga ketika ada hal itu terjadi, pandangan gereja adalah orang-orang yang mengalami atau yang korban ya kembalilah gitu kepada kasih Tuhan untuk mengalami setiap pemulihan, untuk didoakan, boleh datang ke psikolog gitu ya. Jadi ada banyak hal tahap di mana pribadi manusia itu boleh kembali dipulihkan lagi di hadapan Tuhan. Gitu. Sepanjang mungkin Ibu Sis Linda ini pewartaan gitu ya, atau mungkin pelayanan gitu, pernah nggak menemukan
contoh kasus nyatanya gitu yang mungkin setipe dengan apa yang terjadi pada saat pemilihan pageant ini? Iya. Beberapa dalam pelayanan saya sering saya temukan. Sering itu mungkin diceritain nggak sih gitu. Umurnya atau case-nya? Jadi memang saya kan biasanya terlibatnya di OMK dulu, kemudian kan baru kali ini kan mulai menuju ke yang dewasa gitu ya, ke umum gitu. Tapi saya sedih sekali banyak anak-anak muda yang mengalami juga pelecehan-pelecehan seperti ini gitu. Jadi jangankan mereka deh, saya aja dulu waktu kecil aja juga pernah mengalami, tapi waktu itu belum ngerti gitu kan. Ketika saya usia SD, mungkin kelas 2 atau kelas 3 gitu kan, mengalami pelecehan. Pada saat itu sedang di suatu tempat, di tempat toko buku gitu ya, toko buku. Terus kemudian ada, seingat saya tuh kayak bapak-bapak dan orang asing, jadi bukan orang Indonesia, orang asing ya, dan itu memegang bagian yang tidak boleh untuk disentuh gitu kan. Tapi karena kelas 2 SD kan tidak mengerti, saya cuma ngeliatin aja, ini ngapain nih orang gitu kan gitu. Terus orangnya makin diliatin kan makin nggak nyaman, jadi dia makin menghindar gitu. Nah di situ saya nggak mengerti kalau itu pelecehan. Dan ternyata makin dewasa, makin bertambah ilmu dan pengetahuan, makin di dalam Tuhan, makin tahu oh ternyata itu adalah pelecehan. Jadi ada beberapa orang yang sulit untuk menceritakan, untuk terbuka ketika dia mengalami suatu hal. Jadi ada banyak mungkin anak-anak muda atau mungkin yang dewasa gitu, ketika dari masa kecil atau mungkin dia masa remaja mengalami hal-hal seperti itu yang sulit untuk diungkapkan. Jadi memang ada gitu, bukan cuma sama orang asing, ada yang sama keluarga sendiri, ada yang sama pacar, ada yang sama mungkin omnya sendiri gitu kan. Jadi ada banyak hal dan itu cukup membuat sedih gitu, karena kan tidak semua orang sanggup untuk mengutarakan ketika kejadian-kejadian seperti itu. Kalau dari mungkin let's say di tahun ini aja nih kan udah mau September ya, udah mau akhir tahun gitu. Sepanjang di 2023 aja deh, mungkin yang ada terjadi biar orang listeners juga tahu gitu bahwa ini memang nih deket kok, nggak ngomong kemarin-kemarin jauh-jauh gitu. apa segala macam. Yang ada di lingkup pelayanan dari Sisinda sendiri, boleh ceritain nggak anak-anak Katolik ini, anak-anak OMK ini mengalami apa dan bagaimana mereka harus mereka melaluinya? Ya, jadi biasanya sih kalau mereka mengalami hal seperti itu, saya akan anjurkan mereka untuk sakramen pengakuan dosa. Mereka. Karena mereka walaupun sebagai korban mengalami sesuatu yang tidak enak, itu terekam di dalam diri mereka. Karena mereka tahu, mereka merasa tertolak, mereka merasa tidak berharga di mata Tuhan. Nah ketika mereka berani untuk ngaku dosa, ketika saya merasa tertolak, saya merasa saya boleh mengalami seperti ini gitu. Jadi lebih baik itu tetap sakramen pengakuan dosa. Karena dalam sakramen itu ada Allah yang hadir dalam rupa romo gitu ya, yang kemudian memberikan doa pembebasan juga gitu. Jadi di situ mereka akan lebih bisa menerima. Karena Kristus sendiri pun mengalami yang namanya ditolak. Kristus mengalami juga yang namanya dipermalukan. Kristus juga mengalami hal-hal yang kita manusia rasakan seperti itu. Jadi anggaplah dulu juga Yesus kan juga diludahi, dihina secara fisik, secara kata-kata gitu kan. Itu juga sebenarnya kan bisa dianggap pelecehan seksual juga kan gitu. Tapi ya itu, jadi Yesus saja mengalami kok itu semua. Tapi dia Allah yang luar biasa, yang dia menjadi manusia, dia merasakan kesakitan kita. Maka kita sebagai pengikut Kristus, kita datang kepada dia untuk apa? Untuk minta disembuhkan. Dan itu bisa pertama lewat sakramen pengakuan dosa, didoakan, lalu kemudian mungkin bisa ikut retret penyembuhan luka batin. Mungkin kalau penerusan bisa ikut psikolog gitu konseling, seperti itu sih. Penting tuh, baru tahu juga ya. Nyambung loh ternyata listeners. Jadi kalau misalnya kita mengalami pelecehan seksual seperti itu, justru harus dirinya bisa menerima, mengikhlaskan dan minta pengampunan serta perlindungan sama Tuhan lewat sakramen tobat salah satunya gitu. Itu baru mind blowing sih. Iya benar-benar, makanya that's why mudah-mudahan darinya this podcast ini kita pun juga jadi terbuka gitu kan. Tapi kadang-kadang orang-orang itu bukan orang ya, menurut aku dalam kejadian tidak mengenakan manapun
bukan hanya pelecehan gitu ya. Kadang-kadang udah keburu kalut tuh sama Nggak keadaannya. kepikiran apa-apa lagi. Dan karena adanya sosial media yang memang sekarang sangat marak, which is ya ada positif negatifnya ya. Kadang-kadang tuh membangun mentality tertuduhnya lebih besar daripada mentality untuk ayo bangkit, ayo ngapain nih. Oke, ini udah kejadian, and then apa yang harus aku lakukan gitu kan berikutnya. Oke. Jadi tadi menarik bahwa dari yang dialami oleh Sis Linda gitu ya, kebanyakan anak-anak muda ketika mungkin datang, konseling dan lain-lain, anjuran pertamanya adalah harus menerima sakramen tobat terlebih dahulu gitu kan. Terus kalau misalnya boleh sedikit cerita tanpa menyebutkan nama pastinya, yang terjadi saat-saat ini yang korbannya itu menyadari itu case-nya seperti apa? Karena kalau yang dari Miss Universe tadi kan pemilihan pageant tadi sangat jelas gitu ya, bahwa ketika disuruh maaf sebelumnya melepaskan busananya, dan ada beberapa yang kita dengarkan bahwa body sampai checking. dikomentari gitu kan. Oke, they only body checking, itu aja sebenarnya udah tanda tanya besar. Body And then- checking tapi nggak usah sampai jelek-jelekin gitu loh, sampai bikin orangnya down dan Yes, lain-lain. dan Komentar sampai akhir pedes. komentar di situ kan akhirnya juga itu udah termasuk pelecehan banget gitu kan, walaupun pasti masih kontroversial. Tapi kalau yang terjadi di OMK aja deh, yang memang hadir di lingkungan pada saat Bu Linda ini mewartakan atau pelayanan gitu, apa yang biasanya mereka alami itu kenapa? Dan mereka hadir dari umur berapa aja, dan bagaimana bantuannya untuk menyelesaikan masa sulit ini? Sebenarnya variasi ya, karena kan nggak bisa dibilang dalam tahun ini aja, karena kan ada Betul. beberapa tahun yang lalu juga gitu kan. Tapi kebanyakan adalah ketika terjadi di dalam masa-masa pacaran. Wow. Biasanya terjadinya seperti itu. Jadi diajak untuk berhubungan seksual, terus kemudian setelah berhubungan seksual kemudian putus gitu ya. Itu meninggalkan rasa kehilangan gambar diri atau rusaknya gambar diri karena dia merasa dia udah nggak berharga gitu. Jadi yang banyak yang datang ke saya kebanyakan sih seperti itu. Jadi yang rata-rata dari masa pacaran ya. Walaupun kadang-kadang tuh kamu mau nanya nggak? Belum. Enggak, saya lagi merendung ini. Ya oke, nggak masalah, aku bantu ya. Walaupun kadang-kadang tuh klisenya kita sebagai teman-teman yang mendengar gitu, karena ya pasti kan kita juga ada di omongan cewek-cewek lah. Ya kalau gitu mah susah loh menuntutnya. Pasti kan orang bilang mau sama mau, Suka sama suka. suka sama suka, ya kan? Padahal sebenarnya itu juga salah ya. Betul, salah. Karena kan kalau kita tahu ya di Kejadian 1 ayat 26 saya bacain aja ya. Boleh. Oh. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini sebenarnya ditujukan untuk suami istri. Tapi yang terjadi di zaman sekarang maupun di zaman saya dulu itu juga banyak gitu ya, yang sudah akhirnya berhubungan seksual ketika masa-masa pacaran. Dan ternyata di sini satu daging ini itu juga terjadi secara fisik, secara jasmani. Ya. Nah, hal ini yang akhirnya membuat, karena gini, walaupun kita tinggal tetap di budaya timur ya, jadi walaupun tahu ini sama-sama mau kok, sama-sama oke gitu ya, tapi dalam hati yang paling kecil pasti akan ada rasa di mana ini nggak bener, ini bukan ajarannya gereja gitu kan. Jadi ada hati di mana suara hati itu nggak akan berhenti untuk berteriak atau bersuara gitu ya. Roh Kudus itu akan senantiasa mengingatkan ini salah, seperti itu. Jadi akhirnya karena masalah itu akhirnya merembet ke yang lain. Jadi mungkin misalnya si A berhubungan seksual dengan pacarnya yang si B, putus. Gambar dirinya kan rusak. Rusak, kemudian dia berpacaran lagi. Lukanya belum sembuh, dia kembali berpacaran lagi dengan B. Atau C. Pacaran lagi dengan C. Kemudian akhirnya yang tadinya belum sembuh lukanya, kemungkinan dia bisa menyerahkan lagi tubuhnya gitu ya, si A ini perempuan, akhirnya jadi luka yang akhirnya terpendam bertumpuk sampai akhirnya bisa dalam tahap mungkin depresi ya, kalau sampai dia tidak bisa menghargai diri dia sendiri. Jadi yang terpenting adalah ketika seseorang itu mengalami hubungan seksual dengan pacarnya, ya saya tetap menganjurkan sakramen pengakuan dosa. Di situ dilepaskan. Kita juga belajar untuk menerima diri kita apa adanya. Karena Tuhan itu terima kita apa adanya, bukan ada apanya. Kita berharga di mata Tuhan. Jadi maka dipulihkan di situ. Biasanya dipulihkan sehingga
beberapa orang yang udah menikah gitu ya, puji Tuhan hidup keluarganya sudah baik gitu. Cuman kalau ada yang pernah mengalami gitu ya, ketika dalam masa pacarannya mereka jatuh, tapi ini belum sembuh, biasanya kehidupan pernikahannya itu bisa mengalami berulang gitu loh. Jadi misalnya entah perselingkuhan atau mungkin merasa tidak dihargai gitu, bukan karena yang ada di permukaan dia tidak dihargai, tapi sebenarnya dari alam bawah sadar dia, dari hati dia masih merasa tidak berharga gitu, walaupun akhirnya menikah ya gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi harus disembuhkan dulu, dan awal-awalnya harus apa? Sakramen pengakuan dosa. Udah itu paling kunci lah. Itu sangat wow, itu hal baru yang patut dicoba dan diingat. Jadi buat kita yang mengalami ataupun kita orang-orang di sekitarnya nih yang tahu ada teman kita begitu, ingatkan dan sarankan, temenin kalau perlu untuk menerima sakramen pengakuan dosa. Gitu. Oke. Tapi aku juga baru enggak tuh Chris, bahwa sebetulnya ketika ada pemaksaan pada saat pacaran untuk melakukan hubungan suami istri sebelum waktunya, itu juga sebetulnya termasuk dalam quote unquote pelecehan seksual juga ya. Tapi orang bagian dari kekerasan seksual. Malah kekerasan seksual ya, lebih ya, karena kan udah sesuatu yang sifatnya pemaksaan gitu ya. Tapi memang kan ini menjadi sesuatu yang buat saya sih agak susah tadi ya. Apakah sebenarnya ini dipaksakan atau sebenarnya ya tadi mau sama mau gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat tentang anak muda, bagaimana mereka punya satu prinsip sih sebenarnya, saya arahnya mau ke sana atau enggak gitu. Jadi memang kalau dibilang pelecehan seksual sih agak perlu hati-hati untuk yang area itu, karena nggak semua pelecehan seksual kaitannya dengan hubungan seks bebas atau hubungan di luar nikah gitu. Banyak yang di luar hubungan seks bahkan. Tapi saya mau bertanya sih sudah gini, kenapa sih sampai sekarang tuh yang namanya pelecehan seksual masih terus terjadi? Apakah sejak zaman dahulu kala? Ada yang bilang kayak gini contohnya, ya wajar aja dilecehkan secara seksual, pakaian lu aja kebuka kayak gitu. Ada loh komentar-komentar di media sosial kayak begitu. Bahkan banyak, dan ketika itu orang yang ngomong mohon maaf gitu ya, mungkin untuk orang-orang yang itu udah berpakaian tertutup malah korbannya. Masih loh berpakaian tertutup. Apakah karena budaya juga yang berbeda atau bagaimana nih? Kok masih terus terjadi? Siswida punya pandangan seperti apa? Memang kan orang suka menyalahkan dari korbannya yang berpakaian seperti ini, seperti itu. Sebenarnya kita sekarang sudah sangat tahu bahwa itu adalah area privasi seseorang gitu ya, yang perlu dihargai dan perlu ada jarak gitu antara orang lain dengan orang yang perempuannya begitu ya. Jadi sebenarnya itu tidak bisa menjadi satu alasan gitu bahwa cara berpakaian dan sebagainya itu menjadi satu alasan orang melakukan pelecehan seksual gitu. Tapi memang kalau dilihat ini kan lebih karena faktor budaya. Laki-laki yang dominan ini ada yang ingin sekali misalnya tergoda untuk menggunakan kata-kata, menggoda, memberikan komen, karena mereka merasa mereka sebagai yang lebih dominan, lebih punya posisi ibaratnya tuh dia harkatnya lebih tinggi dibandingin yang perempuan gitu ya. Nah ini hal yang memang makin lama perlu di edukasi begitu. Tapi memang kan sebenarnya kenapa makin marak atau masih ada saja gitu. Nah ini memang banyak hal kalau kita lihat, selain faktor budaya, juga faktor-faktor yang banyak orang yang tadi seperti Sis Linda katakan, mereka yang juga yang tadi gangguan klinis, mereka yang akhirnya melakukan pelecehan seksual untuk anak-anak di usia kecil, dan kemudian korbannya ini sampai besar harus menanggung trauma gitu ya, bahwa dia pernah dilecehkan oleh misalnya keluarga dekat, karena kasus-kasus juga banyak yang seperti itu gitu, bahwa ternyata yang datang itu adalah mereka yang dulu mengalami pelecehan seksual waktu kecil oleh siapa? Keluarganya gitu. Jadi familinya kadang gitu. Karena kan kalau anak-anak ya siapa lagi kalau nggak dalam lingkungan keluarga. Atau bisa juga pelecehan yang tadi yang kaitannya dengan anak dewasa, orang dewasa adalah misalnya ketika mereka mengalami pelecehan dari pasangan, pelecehan dari orang di pekerjaannya, dari atasannya karena power abuse gitu ya. Ini memang sesuatu yang bisa macam-macam gitu ya. Kalau kita lihat penyebabnya mulai dari faktor budaya, faktor power abuse, faktor juga ada yang tadi kalau dalam lingkungan bahwa ada yang masalah gangguan psikis dari
tadi anggota-anggota keluarga terdekat yang menggunakan kesempatan untuk ibaratnya yang tidak berdaya, anak-anak itu dia eksploitasi dan lain-lain, betul, dilecehkan seperti itu. Nah, kira sekarang perbincangan kita dari pelecehan ini sudah sedikit menyentuh kepada kekerasan seksual gitu ya. Nah, mungkin juga ini ada pertanyaan, kalau tadi kan kesannya yang kita sudah sentuh nih area-area yang masih belum menikah gitu kan, masih pacaran, atau mungkin dari orang luar yang tidak mempunyai ikatan suami istri. Nah, mungkin dari pandangan ketika kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini terjadi dalam lingkup suami istri, apakah memungkinkan dan apakah mungkin sudah ada contohnya juga kali? Ini tergantung mau Sis Wida atau Sis Linda yang mungkin mau buka omongan duluan nih. Silakan. Yang mana dulu? Siapa aja. Boleh. Ya, kalau sebagai pasangan suami istri, kan sebenarnya ketika di dalam gereja Katolik terutama itu kan kita sakramen pernikahan. Ya. Dan yang menjadi sakramen adalah suami dan istrinya. Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam rupa suami untuk memberikan kasih kepada istri. Istri juga sama, Allah yang tidak kelihatan dalam rupa istri untuk memberikan kasih kepada suami sehingga saling mengasihi satu sama lain. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan lewat gambar diri suami dan istri ini yang akhirnya menjadi sakramen. Dan ketika keduanya ini belajar untuk saling menjadi sakramen, itu kan berarti dalam pernikahan berarti kan utuh, total, bebas dan berbuah. Jadi di mana mereka itu mau saling memberikan diri. Namanya kasih kan senantiasa memberi dan memberi. Nah, kekerasan seksual itu terjadi adalah ketika baik suami maupun istri gitu ya, mau mengambil, bukannya memberi kasih, tapi mengambil untuk nafsunya dia. Jadi yang terjadi adalah bagaimana Allah yang tidak kelihatan itu tidak sesuai gambarannya, karena harusnya ya kalau misalnya mungkin salah satunya sebagai suami istri gitu ya, kayak mungkin saya sendiri gitu misalnya sedang lelah diajak sama suami gitu kan ya, karena kita tahu hubungan seksual itu dalam pernikahan itu indah. Seperti persatuan anak domba gitu kan ya dengan Kristus sendiri gitu kan. Jadi itu indah di mata Tuhan gitu. Jadi Tuhan sendiri yang memang memberikan nafsu seksual itu kepada setiap pribadi manusia. Cuman sayangnya dengan dunia ini seringkali mulai disalahgunakan. Padahal sebenarnya Tuhan ciptakan ada gitu nafsu seksual dalam diri setiap manusia tuh ada, dan itu memang tujuannya untuk pernikahan. Nah, ketika mungkin salah satunya lelah gitu, yang satunya belajar untuk penguasaan diri untuk tidak memaksa pasangannya gitu. Atau mungkin kalau yang perempuan kalau sedang datang bulan gitu, itu juga belajar untuk menahan diri gitu. Jadi bisa dibilang puasa lah. Kan kita tahu ya buah roh kan salah satunya juga ada penguasaan diri. Jadi kesabaran, penguasaan diri, kasih gitu, damai sejahtera, sukacita gitu, kebaikan. Jadi bagaimana pasangan suami istri ini ya belajar gitu untuk menjadi seperti Allah gitu sendiri. Jadi ketika mulai salah satunya dalam keadaan tidak sanggup atau tidak siap, ya belajar untuk menguasai diri sih. Jadi untuk tidak memaksakan kehendak. Paling itu kalau dari pandangan saya. Kurang lebih sama sih ya, Tapi ini kan menunjukkan bahwa kenapa yang satu bisa melakukan pelecehan seksual kepada pasangannya. Artinya kan ada ketidaksetaraan gitu ya antara si suami dan istri gitu. Yang satu mungkin dianggap lebih harus mengikuti maunya yang lain gitu. Jadi ini yang juga jadi sebenarnya yang terjadi mungkin kalau ditelusuri tidak hanya kekerasan seksual, tapi juga kekerasan yang lain dalam rumah tangga, perlakuan yang tidak adil, lalu jadi sebenarnya mungkin ini problemnya jadi agak kompleks gitu ya kalau ngelihat biasanya nggak melulu kekerasan seksual, tapi ngerembet ke masalah mungkin nanti kekerasan dalam rumah tangga yang lain gitu. I got a very good point of view, karena mungkin kan aku juga seorang interviewer juga di dunia sekuler gitu kan. Dan sebetulnya apa yang dibutuhkan penyelesaiannya ataupun apa tips and triknya itu juga sangat banyak disinggung oleh Ibu Lida dan juga Ibu Winda. Ibu Wida dan juga Ibu Linda, dan itu tuh semua dari Alkitab, Chris. Yes. So back again sebenarnya ya kadang-kadang
kita mulu segala macam. Mungkin anak muda kan lebih itu ya, tapi sesungguhnya memang jalan keluarnya itu. Betul. Bahkan ketika tadi point of view yang harus digaungkan adalah ketika Tuhan juga kan nggak pernah main-main untuk menciptakan sesuatu dalam tubuh manusia. So ketika hasrat seksualitas itu juga diciptakan, itu sebetulnya ada tujuannya dan bahkan indah di dalam Tuhan. Cuman karena memang adanya again, maksudnya kejahatan tuh selalu akan lebih berkoar. Nah ini nih yang memang saat ini sangat marak dan salah satunya adalah pelecehan dan juga kekerasan seksual. Nah kalau dari kita omongin ada pelecehan seksual termasuk juga sampai dengan lingkup suami istri. Saya mau tanya lebih ke penyebabnya tadi soal budaya kan sebenarnya bukan ya dalam artian pakaian terbuka tertutup. Enggak, semua dari mindset. Apakah mindset ini juga dipengaruhi nih? Mohon maaf nih salah satunya ya. Banyaknya pornografi, materi-materi, mungkin video porno tontonan. Atau mungkin film sekarang juga udah kayak lebih bebas kan sebenarnya. Lah itu, apakah ada pengaruhnya juga? Mungkin Sis Wida dan Sis Linda nih bisa membantu menjawab. Ya, pornografi itu kan sebenarnya juga kalau dibilang salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan dan laki-laki gitu ya. Yang tadi kembali kepada bahwa tubuh tadi ya, kalau dipandang dari kitab suci ada sesuatu yang suci, murni dan harus dijaga, tapi dilakukan langsung pelecehan buka tuh Alkitabnya gitu ya. Kan langsung dicari tuh. Langsung dicari nih. Langsung dicari tuh. Yang mana nih gitu kan. Nice. Nanti bisa dibahas dari sisi kitab suci ini kan jadi semakin bisa lengkap. River gitu ya, bisa river betul. ya. Silakan lanjut. Kalau dilihat bahwa memang pornografi ini kan terjadi sebenarnya karena perendahan martabat lagi gitu, bahwa ada ya tadi mindset gitu ya, bahwa orang melihat bahwa ini jadi satu objek gitu loh. Seksualitas yang seharusnya indah, seksualitas yang harusnya privasinya orang-orang gitu ya, yang sudah menikah tapi dianggap jadi satu objek. Materialis, dunia materialis ini menganggap ini jadi sesuatu yang bisa mungkin jadi komersil, jadi sesuatu yang bisa diperjualbelikan, mendapatkan untung dari situ. Tapi dampaknya memang luar biasa gitu, bahwa orang jadi menganggap ini satu hal yang nggak apa-apa melakukan itu apalagi kalau itu, apalagi sekarang ya sosial media kan begitu banyak gitu ya. Betul, kayak misalnya kita main games gitu, tiba-tiba keluar deh iklan-iklan kayak gitu ya, gitu. Dan dari yang nggak lihat lama-lama lihat gitu. Saking sering lihat itu jadi dianggap sebagai hal yang biasa. Jadi menganggap akhirnya pelecehan ini juga jadi satu hal yang biasa gitu. Ini yang juga harus diperangi gitu. Sesuatu yang harus juga kita lihat bahwa oke, kalau gitu apa yang bisa kita lakuin ya, ngelihat hal-hal ini, apakah kita ngikutin atau sebenarnya kita harus educate gitu. Kita harus edukasi bangsa kita gitu, bahwa kita tuh harus bisa loh milah mana yang benar mana yang enggak. Terus perilaku mindset yang negatif ini juga perlu diubah gitu. Jangan terus seperti itu. Jadi makin lama kan pelecehan seksual bisa berkurang ya, nggak jadi terus marak gitu. Salah satunya dari mindset ya. Selain dari saya mencatat ada yang pengalaman pribadi, mungkin dari trauma masa kecil, dari lingkungan, ternyata juga dari mindset, dari apa yang dikonsumsi dan lainnya, itu juga mempengaruhi sekali. Betul. Nah kalau misalnya ini agak tiba-tiba aku jadi pengen nanya gitu ya. Kenapa? Kita ini kan makhluk biologis, which is betul. ada hormon-hormon yang ada gitu kan. Sebetulnya dari makanan yang kita konsumsi itu juga bisa jadi salah satu stimulus yang kayak ternyata kalau mungkin ini hormon ininya yang lebih bekerja, jadinya mungkin lebih menggebu-gebu lah hasratnya, dan kadang-kadang butuh yang namanya pengendalian yang lebih lagi gitu kan. Itu mungkin ada nggak sih dari Sis Wida atau Sis Linda gitu ya, case-nya yang pernah ketemu, aku nih gimana ya, aku tuh udah aku tahu betul bahwa ini salah, tapi ada sesuatu hasrat yang aku nggak bisa lakukan. Dan maksudnya lagi-lagi ini kita mencoba untuk menetralisir bahwa ini bisa terjadi pada pria ataupun wanita, baik yang single ataupun yang sudah berkeluarga. Jadi kayak I don't know how to help gitu. I know it is wrong. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak tahu cara tolongnya, cara ngebenerinnya gimana ya. Itu pornografi maksudnya ya? Whatever. Mungkin pornografi atau mungkin kayak ketika, karena aku juga pernah dengar gitu cerita temanku yang, gue tuh nggak bisa, gue tuh ngelihat orang, misalnya dia tertutup gitu ya, gue kayak udah langsung ngebayangin aja tuh. Dia kebuka. Udah kebuka aja, tapi gue tahu ini salah nih. Atau mungkin kayak ada dulu aku ingat banget gitu, ketika teman aku tuh memacari seseorang yang mungkin
maksudnya bukan dari Kristiani gitu ya. Terus aku tanya, kok lo bisa? Dan karakternya mungkin kita bingung kenapa ini orang bisa tertarik. Oh, karena dia tertutup, jadi gue semakin penasaran. Oh, nah, itu kan sebenarnya, nah, yang kayak jarang-jarang tersentuh, tapi itu juga sebenarnya ada permasalahan loh dalam kehidupan seksualitas atau pandangan seksualitas orang tersebut gitu. Betul. Ini sebenarnya kembali lagi harus dilihat bahwa ini kondisi-kondisi background yang dia alami, pengalaman hidupnya begitu ya. Kenapa orang misalnya terus-menerus harus melihat pornografi supaya dia merasa tenang, enjoy. Terus kalau stres dikit larinya pornografi. Itu kan jadi satu kebiasaan gitu. Jadi sebenarnya itu adalah kalau dibilang udah terus-menerus pengen lihat itu satu adiksi. Tapi adiksi itu mulainya dari mana? Adiksi itu mulai kadang-kadang kalau seseorang tuh nggak bisa handle stresnya, lalu larinya pelarian. Iya, ke hal-hal yang seperti itu. Jadi sebenarnya akar yang harus diberesin tuh sebenarnya stresnya. Karena kalau dia nggak bisa handle stresnya, ya dia akan balik lagi. Misalnya udah ditahan, kamu nggak boleh nonton pornografi, ya seminggu nih saya udah bisa, tapi habis itu stres lagi gitu ya. Nah dia bingung mau ngapain kalau saya stres. Akhirnya balik lagi, relapse lagi, nyoba lagi untuk nonton. Itu namanya udah mulai adiksi, ketagihan. Jadi memang yang perlu dilihat adalah bukan yang di luar gitu ya, yang kelihatan, tapi yang di bawahnya, di bawah sadarnya. Termasuk tadi semakin tertutup, semakin penasaran. Itu sebenarnya ada apa gitu? Ada sesuatukah dalam pengalaman hidupnya yang membuat dia jadi senang sekali dengan petualangan, dengan sesuatu yang sebenarnya misteri, tapi ya ini kan sebenarnya sesuatu yang ranahnya kayaknya agak kurang pas gitu ya. Betul. Itu apakah ada kejadian-kejadian masa kecilnya yang membuat dia mungkin mengalami trauma, atau misalnya dia mengalami situasi tertentu yang belum kelar gitu ya, belum selesai, suatu bisnis yang belum selesai sampai dewasa, dan itu membuat dia sampai sekarang tuh kalau kita bilang kelekatan gitu ya, kalau bahasa psikospiritualnya gitu ya, dia luka batin yang masih nempel, masih ikutin dia terus sampai dewasa, dan itu berpengaruh pada dia sekarang. Jadi apa yang dia lakukan sekarang itu didorong oleh dorongan bawah sadarnya dia atas pengalaman-pengalaman pahitnya dia gitu. Nah itu bisa kayak gitu. Termasuk juga yang misalnya senang dengan yang namanya pornografi, lama-lama mereka merasa kok kayaknya hidupku nggak bisa lepas dari ini, kok jadi ada sesuatu yang salah, nggak enak untuk melakukan yang lain. Biasanya sadarnya gitu, kalau ada sesuatu yang salah dengan diri, ngerasa bahwa udah mulai ini tuh mengganggu kehidupan saya yang normal gitu ya. Nah dari situ biasanya mereka mulai berpikir, oke, saya harus cari bantuan. Tapi gini loh, nih ya, sebetulnya kalau sekarang kita melihat komposisinya, wanita ada 3, pria cuma 1. Dari tadi kita bahas kayak pelecehan seksual kepada wanita terus. Emangnya pria tidak bisa mengalami pelecehan seksual? Bagaimana tanggapan Anda?